Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Jaksuscast, Jakarta Khusus Broadcast yang informatif, solutif, dan awesome. Nah, broadcast kami hari ini ingin mengambil tema ya terkait bedah pelaporan SPT tahunan badan via Cortex. Nah, kawan pajak pastinya sudah familiar ya yang namanya lapor SPT tahunan atau SPT tahunan badan maupun orang pribadi. Atau malah memang sudah biasa kan lapor SPT tahunan sebelumnya. Tapi kalau lapor SPT tahunan melalui Cortex, nah, pastinya belum ya, atau mungkin baru mendengar ya kalau lapor SPT tahunan di Cortex ini seperti apa. Nah, bagi kawan pajak yang bingung gimana sih caranya lapor SPT tahunan di Cortex, nah ini nih saat yang tepat ya bagi kawan pajak untuk mendapatkan info maupun pencerahannya. Kita akan kulik semuanya dalam bedah pelaporan SPT tahunan badan via Cortex. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Endang ya yang akan membantu jalannya broadcast di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan ini juga kita akan membahasnya ya dengan dua narasumber nih yang sudah tidak diragukan lagi ya secara ilmu, kapasitas maupun popularitasnya seperti itu. Nah, kedua narasumber ini mungkin juga sudah nggak asing ya karena memang ya sudah warawiri nih di akun media sosial Ditjen Pajak RI atau kantor pusat seperti itu. Di sini ada Mas Rohmat dan juga ada Mas Adi. Seperti itu. Beliau berdua merupakan penyuluh pajak di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kita sapa dulu ya narasumber kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Mas Rohmat? Alhamdulillah baik. Ya. Mas Adi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sama Mas, sehat-sehat kita semua ya. Nah, sebagai bagian dari upaya pemerintah ya untuk mewujudkan perpajakan yang lebih modern, transparan dan juga efisien, DJP ini udah menciptakan nih suatu sistem ya atau mengembangkan lah sistem administrasi perpajakan yang kita sebut itu Cortex. Nah, salah satu fungsi dari Cortex itu sendiri adalah sebagai sarana untuk pelaporan SPT tahunan bagi kawan pajak semuanya. Yang sebelumnya itu kawan pajak lapor melalui DJP online ya, baik melalui e-filing atau mungkin e-SPT atau mungkin juga e-form, seperti itu. Nah, di kesempatan Jaksuscast kali ini kita akan bedah gimana sih lapor SPT tahunan via Cortex, dan juga terutama nih untuk SPT tahunan badan ya, yang memang sudah diwajibkan ya di beberapa perusahaan yang memang dia menggunakan tahun buku yang berbeda ya. Artinya dia ini pakai tahun buku di luar Januari sampai dengan Desember. Misalnya kawan pajak yang perusahaannya nih pakai tahun buku September sampai Agustus. Maka di bulan September tahun ini itu udah wajib lapor SPT tahunan via Cortex. Dan juga ketika kawan pajak membuat konsep SPT tahunannya itu sudah terbuka lah istilahnya di Cortex itu sendiri. Nah, untuk tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa sih? Kita akan membahasnya bersama ya. Insya Allah dalam 30 menit ke depan. Kawan pajak juga bisa menuliskan nih pertanyaan ya terkait pelaporan SPT tahunan badan via Cortex melalui kolom chat maupun komentar yang telah tersedia. Oke, lanjut langsung saja nih. Kita pertama menanya atau bertanya langsung ke narasumber pertama yaitu Mas Rohmat. Siap. Ya, Mas Rohmat, jadi kan WP Badan nih wajib ya melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 nih harus pakai Cortex. Nah, ini untuk pertama kalinya nih WP akan lapor SPT tahunan melalui Cortex. Tentunya WP butuh informasi lebih detail terkait formulirnya, tata cara pengisiannya maupun lapornya tuh gimana sih? Bisa jelaskan nggak gambaran umumnya tuh seperti apa gitu pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex, gimana tuh Mas? Siap Mas Endang. Jadi selamat siang ya kawan pajak semuanya. Jadi sebelum era Cortex kita untuk membuat SPT tahunan PPh Badan itu kan biasa melalui e-form ya. Betul. Dan di-download melalui DJP online. Nah, setelah setelah kita menggunakan Cortex, maka sekarang sudah berbeda. Sudah beda ya Mas ya. Sekarang memakai web base. Nah, mungkin dulu kita mengenal SPT tahunan badan itu dengan 1771. Nah, Oke, 1771 ya formulir 1771. Nah, saat ini di Per 11 sudah diatur sudah tidak menggunakan
formulir yang sama di tahun 2024. Sekarang formulirnya berbeda. Berbeda Dan ya. sekarang memakai Cortex yang berbasis web sebagai sarana pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Nah, untuk pembuatannya sendiri, mungkin kawan pajak mungkin dari Januari sampai September sudah terbiasa ya membuat konsep SPT masa. Nah, itu tidak jauh berbeda kan pajak ya. Jadi untuk pembuatan SPT PPh Badan ini tetap memakai yaitu menggunakan akun dari PIC atau pihak terkait atau kuasa yang ditunjuk baik sebagai drafter maupun sebagai signer. Nah, mereka melakukan login atau kawan pajak sebagai PIC tadi melakukan login ke akun pribadinya, kemudian impersonate ke akun wajib pajak badan dan membuat SPT badan tersebut. Jadi memang intinya pertama harus login dulu ya Mas ya melalui PIC-nya ya. Seperti itu yang disetting sebagai drafter ataupun signer ya. Nah, jika pembuatan konsep sama nih tadi Mas Rohmat bilang sama kok dengan SPT masa pada Cortex gitu. Nah, seharusnya WP nggak ada masalah dong ya ketika dia membuat konsep SPT tahunan karena memang agak-agak mirip gitu kan. Nah, sebelum membahas format SPT dan tata cara pengisian nih, apa sih yang harus disiapkan Mas oleh si WP ini sebelum dia lapor SPT tahunan badan 2025? Gimana Mas? Ya, pada prinsipnya sama dengan sebelumnya atau sama dengan sistem legacy ya, kerennya bahasa kerennya gitu ya. Yaitu kawan pajak sekalian tentunya menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan. Misalkan yang nanti mungkin akan diinput atau mungkin dimasukkan di form SPT badan yang di Cortex. Misalkan apa saja, contohnya laporan keuangan, kemudian daftar penyusutan, kemudian juga ada daftar biaya entertainment, kemudian juga ada daftar nominatif biaya promosi, nah, kemudian ada FQR ya, FQR bagi WP hulu migas. Ada juga mungkin yang baru ya, yang bisa dimasukkan yaitu misalkan daftar bukti setoran zakat, nah, kemudian daftar bukti pembayaran pajak yang dibayar di luar negeri. Itu juga baru yang ada di Cortex ini. Jadi memang secara prinsip sama ya Mas ya. Sebelum mengisi SPT tahunan disiapkan dulu ya data-datanya ya. Karena memang nggak mungkin dong kita ngisi SPT tahunan tapi nggak punya data untuk kita input ya di SPT-nya. Nanti bakal ngeblank ya Mas ya. Seperti itu ya. Betul. Nah, tadi udah disampaikan nih beberapa dokumen yang selama ini dilampirkan kan mungkin dalam bentuk PDF ya Mas ya. Terus bagaimana sih struktur induk dari dan juga lampiran SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex ini Mas? Apakah ada perbedaan atau gimana tuh Mas? Iya, lampiran-lampiran yang sebelumnya dibuat manual secara umum sudah dijadikan lampiran pada Cortex sehingga tidak perlu lagi tinggal menginput. Menginput ya Mas ya? Iya. Jadi contohnya ya, mungkin contohnya misalkan daftar biaya promosi. Nah, dulu kita sebagai wajib pajak ketika ada biaya promosi di lampiran 2 ya dulu ya. Nah, kita wajib menyampaikan itu dalam bentuk fisik. Kemudian karena di situ ada format yang diatur maupun biaya entertainment juga sama. Tapi sekarang sudah dibuat menjadi lampiran khusus di Cortex ini. Namun masih ada lampiran yang memang yang perlu disampaikan dalam bentuk PDF. Nah, ya seperti lampiran laporan keuangan atau laporan keuangan yang diaudit. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, jika membahas struktur SPT, pada saat konsep SPT tahunan terbentuk, maka defaultnya itu yang muncul nanti akan ada 3 tab di situ. 3 tab ya? Ya, pertama yaitu tab induk, yang kedua tab L2 dan L11B ya. Mungkin kan baca agak bingung ini apa ini L2. Ini istilah-istilah singkatan yang mungkin
Kawan pajak juga awam nih Mas ya. Iya, karena ini memang baru ya. Baru, betul. Kalau misalkan kawan pajak mungkin ingin lebih detail, nanti itu ada di Per 11. Per 11. Nah, terkait L2 ini apa? Mungkin kita jelaskan singkat ya. L2 yaitu terkait susunan pemegang saham, pengurus dan afiliasi. Sedangkan yang L11B itu terkait penghitungan biaya pinjaman. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi yaitu lampiran lain akan muncul sesuai dengan jawaban pertanyaan pada induk. Jadi seperti ini konsepnya. Kalau ketika kita membuat SPT 171, pada umumnya wajib pajak akan mengisi lampiran dulu kan, seperti itu ya. Lampiran dulu, kemudian nilai-nilai yang ada di lampiran itu akan dibawa ke induk. Dan lampiran itu di 171 sudah ditentukan, sudah fix ya. Kalau badan ya lampiran 1, 2, 3, 4 dan kemudian ada juga lampiran-lampiran khusus. Betul. Nah, untuk di Cortex ini kita langkah pertama yaitu seperti ada daftar pertanyaan, ada asesmen di sini. Ada asesmen. Kira-kira apa yang dibutuhkan wajib pajak seperti itu. Lampiran apa yang akan muncul itu tergantung dari jawabannya. Misalkan apakah wajib pajak memperoleh penghasil yang bersifat final. Ketika itu kita jawab tidak, maka lampiran yang berkesesuaian nanti tidak akan muncul. Tapi ketika kita jawab ya, maka itu akan muncul. Seperti itu. Nah, harapannya konsep ini akan memudahkan bagi wajib pajak yang pertama kali membuat SPT pada Cortex. Karena lampirannya yang muncul itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak. Jadi dia semua akan muncul di aplikasi Cortex itu. Siap. Ya, jadi intinya memang tetap masih ada beberapa file PDF yang perlu dilampirkan ya Mas ya, seperti laporan keuangan itu ya. Dan juga secara struktur akan terbentuk ketika bikin SPT tahunan itu ada 3 tab tadi ya Mas ya, induk, L2 dan L11B seperti itu. Dan selebihnya adalah tergantung pertanyaan yang kita jawab ya. Ketika misalnya ada pertanyaan kita jawab iya, maka dia akan bertambah di situ ya tab lampirannya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah lampiran tertampil tuh Mas, WP kan siap nih menginput data ya. Terus gimana sih cara ngisi data di SPT tersebut itu? Mengingat kan selama ini WP tuh biasanya ngimpor data tuh untuk memudahkan penginputan tuh. Itu gimana tuh Mas? Iya, jadi kalau sebelumnya via e-form itu kan untuk memasukkan data kan mungkin ada dua cara ya. Ya, pertama ya kita input langsung via e-formnya key in ya, seperti itu. Atau yang kedua melalui impor data. Nah, di Cortex ini ada beberapa data itu yang terprefil otomatis atau ada secara otomatis. Itu mungkin di e-form mungkin juga ada, misalkan NPWP, nama WP, tahun pajak atau identitas lah. Itu akan terprefil otomatis. Kemudian ada juga data yang terprepulate seperti ada terprepulated ya. Itu maksudnya seperti apa? Jadi mungkin ketika kita sebagai wajib pajak badan itu misalkan dipotong PPh misalkan pasal 23 atau kita melakukan pembayaran PPh pasal atau dipotong PPh 4 ayat 2 oleh lawan transaksi. Nah, data-data itu akan terprepulated secara otomatis di Cortex. Nah, itu cara input yang kedua. Kemudian yang ketiga melalui impor data. Ya. Ada juga memang ada beberapa yang key in ya, seperti itu ya. Ya, mungkin ini yang kami jelaskan ada juga yang key in seperti key itu. Ya. Oke, jadi intinya bisa key in, ada juga beberapa data yang memang pre-populated ya Mas ya. Jadi dia langsung masuk di data SPT, tapi kita tetap harus check and recheck juga nggak Mas terkait data pre-pop tersebut? Iya, penting ya. Sangat penting itu kawan pajak. Jadi kan mungkin ada beberapa kawan pajak yang mengalami kejadian di mana ini sepertinya saya tidak pernah bertransaksi dengan lawan A. Terkait pemotongan jasa atau pemotongan kegiatan usahanya, tetapi kok saya diterbitkan bukti pemotongan. Nah, seperti itu. Nah, itu kita
cek lagi. Nah, seperti itu. Oke, tetap cek and dicek dulu ya Mas ya, jangan ditelan mentah-mentah ya data yang masuk gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk pengisian lampiran nih Mas, apakah ada yang berbeda Mas dengan sistem legacy sebelumnya, entah e-form atau ISPT atau e-filing gitu misalnya? Iya, benar. Jadi secara umum pengisiannya sama ya. Sama ya. Jadi yang berbeda itu pada lampiran L1, lampiran 1 atau L1 dan L11B. L11B. Oke. Jadi L1 itu adalah laporan laba rugi atau laporan keuangan ya? rugi dan neraca ya. Okay. Ya. Akan muncul dengan kode A, abjad A sampai L. Jadi ada L1A, L1B, L1C sampai L1L. Ada 12 ya. 12. Tergantung sektor usaha yang dipilih pada Indo SPT. Betul. Jadi ketika Indo SPT salah satu pertanyaan, salah satu yang harus dilengkapi yaitu sektor usaha tadi. Nah, sektor usaha yang dipilih wajib pajak itu akan memunculkan akun laporan laba rugi dan neraca yang sesuai ya dengan jenis usaha yang dia pilih ya. Iya, seperti itu. Ada sekitar 12 sektor usaha. Nah, yaitu ada manufaktur, kemudian perdagangan, kemudian jasa, bank konvensional, dana pensiun, asuransi, properti, bank syariah, infrastruktur, sekuritas, pembiayaan. Nah, bagaimana kalau tidak ada di 11 itu tadi ya sektor usaha? Iya tuh, itu ada gimana tuh, Mas? Ada jaga sektor umum. Yang bisa digunakan apabila memang tidak ada di 11 sektor usaha yang kami sebutkan tadi. Oke. Jadi laporan laba rugi yang sudah dipilih yang bersesuaian itu akan menampilkan akun-akun di mana setiap akun diisi dengan angka komersial. Sekaligus dilakukan koreksi fiskal. Ya. Jadi kalau kita misalkan dulu di SPT 1771 koreksi fiskal itu hanya ada 2 di lampiran 1 ya. Koreksi fiskal positif dan negatif. Dan itu terakumulasi dari semua akun laba rugi ya. Betul. Nah, kemudian juga penghasilan yang dikenakan PBH final itu juga ada pada hanya 1 kolom saja. Nah, saat ini di Cortex koreksi fiskalnya bisa dilakukan per akunnya. Jadi tersebar ke banyak akun ya yang bisa tidak dikumpulkan lagi lah, intinya di situ tidak dikumpulkan. Termasuk penghasilan yang dikenakan PBH final itu akan kita koreksi di masing-masing penghasilannya. Seperti itu perbedaannya. Jadi tidak bisa lagi dijadikan jadi satu. Nah, seperti itu atas beberapa akun. Seperti itu. Tidak gelondongan lagi ya Mas ya. Jadi per akun langsung disesuaikan saat itu juga ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi yaitu L11B. L11B itu apa? Yaitu penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Itu muncul secara default dan wajib diisi ya, oleh wajib pajak. Iya. Kalau kita lihat dalam pasal 42 ayat 2 PP 55 ya. Nah, itu sebenarnya untuk penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan itu ada 3 metode yang diatur di situ ya. Yaitu metode pertama yaitu perbandingan tertentu antara utang dan modal atau debt equity ratio DER itu ya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak penghasilan, penyusutan, amortisasi. Itu kalau kita sebut EBITDA ya, EBITDA. Nah, dan metode lain. Nah, kemudian tetapi terkait dengan persentase atau penghitungannya itu ditentukan melalui keputusan Menteri Keuangan. Nah, yang saat ini adalah dengan penghitungan dengan metode perbandingan tertentu antara utang dan modal. DER ya. Jadi yang dipakai DER yang sih. Iya, karena itu yang sekarang PMK-nya ada ya dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 tahun 2015. Tapi di Cortex sendiri memang sekarang ada 2 ya yang ditampilkan di lampiran 11B itu ada 2 metode
yaitu metode EBITDA, kemudian metode DER itu sendiri. Nah, dikarenakan EBITDA ini KMK-nya mungkin ya belum kita temukan ya, sehingga kita untuk saat ini bisa menggunakan DER atau DER aja ya. Oke, yang 4:1 itu ya Mas? Iya, yang benar, yang benar 4:1 itu. Siap. Jadi memang secara umum memang tetap sama ya Mas ya, pengisiannya dengan yang legacy ya. Cuman memang ada beberapa pendetailan lah istilahnya ya, sebagai tadi mana Mas Rohmat jelaskan, seperti misalnya penyesuaian fiskal itu udah nggak dijadiin satu tapi per akunnya gitu ya. Oke, mungkin sudah clear nih kalau untuk yang SPT tahunan badan ya secara umum seperti itu. Nah, sebenarnya ini kita ngebahas juga nih SPT tahunan yang mungkin lebih lebih spesifik lagi ya, terkait migas gitu, SPT migas nih, dengan narasumber yang berikutnya yaitu Mas Adi Wiono nih. Mas Adi Wiono mungkin pakarnya migas nih. Nah, pelaporan SPT tahunan PPh Badan ya melalui Kortex juga kan wajib disampaikan ya Mas ya, oleh WP Badan Hulu Migas ya, atau memang sebenarnya WP ini termasuk ke dalam administrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus ya. Nah, bagaimana sih Mas pelaporan SPT tahunan PPh Badan bagi wajib pajak hulu migas ini ya, atau minyak dan gas bumi ini, mengingat selama ini pada legacy ya, atau di sistem legacy kita entah di JP online ya dan sebagainya, itu WP melampirkan lampiran khusus 9A atau B ya 1-7 dalam bentuk PDF untuk diupload. Itu gimana Mas kalau sekarang Mas? Baik, terima kasih Mas Endang pertanyaannya ya. Ya ini menarik ya. Betul, menarik sekali nih. Khususnya untuk mungkin kawan pajak yang punya usahanya ini di bidang hulu migas, usaha gitu ya, ataupun memang bekerja di perusahaan migas gitu ya Mas ya. Oke. Yang saat ini mungkin mengadministrasikan perpajakan perusahaan migas gitu ya. Ya, jadi kalau dulu mungkin di aplikasi yang sebelumnya yang di legacy ini untuk lampiran terkait penghitungan PPh Badan Usaha Migas itu kan tadi ada di lampiran khusus 9A atau B poin 1-7 dan itu masih manual dulu bikinnya ya, Mas Endang ya. Jadi dibikin manual, kemudian dibuat PDF, kemudian diupload. Nah, sekarang di aplikasi Kortex yang nanti akan dilaporkan mulai tahun pajak 2025 ini sudah disediakan isian lampiran khususnya. Sudah ada ya Mas ya? Iya, jadi nggak perlu dibuat secara manual lagi. Ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk lampiran khusus bagi wajib pajak usaha hulu migas ini, baik yang misalkan dia menggunakan skema kontrak cost recovery atau cost-rec biasanya disebut ya. Menyingkatnya cost-rec gitu. Nah, ini kan memang yang harus membuat lembar khusus ya, perhitungan khusus untuk menghitung berapa PPh Badan kurang bayar atau lebih bayarnya begitu ya. Nah, ini nanti yang tadinya dibuat manual sekarang sudah disediakan di aplikasi Kortex, itu mulai lampiran 15A sampai dengan lampiran 15G. Ya, jadi nanti untuk wajib pajak hulu migas ketika membuat draft SPT tahunan atau konsep SPT tahunan, tadi kan kalau ceritanya Mas Rohmat kalau yang wajib pajak umum tadi hanya ada L2 dan L11B. Betul. Nah, kalau untuk yang wajib pajak hulu migas ini ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi ya di defaultnya ya. Iya, di tab selanjutnya itu ada terbuka tab 15A, 15B, 15E, 15F dan juga 15G. Lumayan banyak ya Mas ya. Jadi kalau secara umum itu 3, kalau ini ada berapa tuh? Iya, ditambah induk jadi 3 ya. Tambah induk 3. Sekarang ada tambahan lagi. Ada tambahannya ya. Karena dulu kan dibuat manual, sekarang sudah disediakan nih tab khusus. Betul. Nah, memang tadi kan saya sebutkan itu khusus wajib pajak hulu migas gitu ya. Nah, ini memang dikuncinya Mas Endang lampiran khusus ini melalui status KLU. Betul. Di akun Korteksnya si wajib pajak. Jadi kalau bagi perusahaan hulu migas yang mempunyai KLU-nya itu pertambangan minyak atau pertambangan gas, nah itu nanti akan secara otomatis ketika tadi membuat draft SPT, maka akan memunculkan lampiran khusus untuk perhitungan PPh Badan Hulu Migas ini. Nah, nanti untuk pengisiannya ini sebenarnya juga tinggal diisikan sesuai dengan
data FQR ya, atau Financial Quarterly Report yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tinggal dipindahkan saja isiannya ke lampiran khusus ini. Begitu Mas. Oke, jadi memang ada perbedaan ya dengan atau wajib pajak badan secara umum ya, dan sehingga dia ada tambahan lampiran ya seperti itu, karena memang sifatnya yang sangat khusus ya atau spesifik ya untuk usaha migas ini. Nah, pada ketentuan sebelum Kortex nih Mas, status SPT tahunan PPh kurang bayar atau lebih bayar kan ditentukan tuh dari lampiran 9A, B ya 1 dan 2 itu. Betul. Terus kalau Kortex ini gimana nih? Iya. Kalau tadi kan penentuan, kalau yang di aplikasi lama atau di SPT lama, ya itu kan memang penentuan status KBLB-nya di lampiran 9A atau B, poin 1 dan 2. Nah, sekarang di aplikasi Kortex kan tadi sudah disediakan ya Mas Endang, yaitu lampiran digantinya lampiran 15A dan 15B. Gantinya poin 1 dan 2 tadi. Nah, jadi nanti tinggal pindahin aja tadi yang data-data FQR-nya, dan nanti setelah diisikan lampiran 15A dan 15B, ini nanti hasil perhitungan KBLB-nya juga akan pindah ke induk, Mas Endang. Jadi nanti di induk, di bagian induk SPT itu nanti ada poin huruf G, yaitu untuk penghitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar atas usaha migas. Nah, nanti jadi status KB atau LB-nya ini nanti tidak di lampiran lagi, tapi sudah terlihat di induk Mas Endang untuk di aplikasi Kortex ini. Jadi nanti bisa ditentukan tuh kalau misalkan status di induknya jadi kurang bayar sesuai tadi hasil perhitungan di poin G tadi, ya berarti nanti harus dilakukan pelunasan pajak kurang bayarnya. Kalau misalkan statusnya lebih bayar, bisa mengajukan pengembalian atau restitusi. Oke, Mas Adi. Nah, terus kan ada nih beberapa WP hulu migas yang memang penghasilannya tuh dari premium Mas, istilahnya tuh. Gimana tuh Mas cara menampilkannya pada Kortex tuh? Ya, baik. Ini juga hal yang menarik ya, Mas Endang ya, karena kan selain dia ada penghasilan yang penghasilan usaha migasnya, ini kan juga ada penghasilan dari premium gitu ya untuk yang usaha hulu migas ini. Jadi nanti selain tadi kan pengakuan pajak kurang bayar lebih bayar yang dari lampiran 15A tadi, Mas Endang. Nah, ini juga kalau untuk yang tadi yang dari usaha hulu migas secara umumnya, nah ini kan nanti juga harus diisikan juga di lampiran 1. Betul. Lampiran 1 itu kan tadi yang diceritakan Mas Rohmat adalah laporan keuangan ya, oleh laporan laba rugi dan neraca. Nah, di laporan laba rugi mungkin untuk yang usaha hulu migas tadi itu nanti harus dikoreksi fiskal. Iya, karena kan tadi udah larinya ke yang G tadi ya, di induk kan tadi dia sudah masuk ke G. Nah, supaya dia tidak double angkanya, makanya yang di lampiran 1 isian laporan keuangan itu nanti harus dikoreksi fiskal seluruhnya. Iya. Kalau untuk penghasilan yang dari migas. Nah, tapi penghasilan yang di luar migas seperti contohnya yang premium ini, nah itu nanti tidak perlu dikoreksi. Iya, jadi nanti itu akan masuk juga sebagai penghasilan neto di induk. Ya, jadi nanti di induk kalau misalkan dia ada penghasilan dari usaha migasnya, juga ada penghasilan dari premiumnya tadi, maka di induk dia akan ada penghasilan neto yang di atasnya itu adalah untuk yang dari premium, kemudian yang poin G-nya itu adalah penghasilan dari usaha migasnya tersebut. Dan akan dikenai tarif umum itu ya Mas ya? Betul, nanti akan dikenakan tarif pasal 17 untuk yang penghasilan neto yang dari premium tadi. Betul. Nah tadi udah dijelaskan nih pengisian SPT tahunan PPh bagi WP hulu migas dengan skema kontrak cost recovery atau cost rec. Terus gimana nih kalau yang WP hulu migas dengan skema lain, yaitu yang pakai kontraknya gross split? Iya, itu kan ada 2 ya di negara kita nih. Iya, baik. Ini yang belum dijelaskan ya, Mas Endang. Kalau tadi sebenarnya kita masih yang cost rec ya, yang secara umum itu digunakan oleh WP hulu migas. Memang sekarang ada yang baru ya, ini menggunakan metode gross split. Ya, jadi nanti di poin G itu sebenarnya ada pertanyaan tuh, Mas Endang ya. Apakah wajib pajak menggunakan skema gross split? Nah, kalau misalkan si wajib pajak ini menggunakan skema gross split, berarti dia harus jawab ya. Gitu ya. Ketika
nanti dijawab ya, maka untuk pengisian PPh kurang bayar lebih bayar yang harusnya dia narik dari 15A dan 15B itu nanti akan tertutup isiannya jadi warna abu-abu, Mas Endang. Jadi nggak bisa terisi dan itu akan jadi 0 angkanya. Karena kan itu hanya relevan bagi wajib pajak yang kosrek sebenarnya ya. Ya, sehingga nanti untuk isian PPh kurang bayar lebih bayar terkait corporate income tax dan branch profit tax atau BPT ya, yang ada di poin huruf G tadi akan tidak bisa diisi, dan selanjutnya wajib pajak akan mengisi sebagaimana wajib pajak badan pada umumnya. Yang tadi kan berarti kan lampiran satunya nggak perlu dikoreksi berarti Mas Endang ya, dan itu nanti akan masuk ke penghasilan itu kemudian dikalikan tarif pasal 17 seperti itu. Oke, siap. Sangat mencerahkan sekali ya terkait kosrek gross split ini seperti apa gitu. Nah, beranjak ke lampiran SPT tahunannya nih Mas, SPT tahunan PPh badan. Lampiran apa aja sih yang memang harus diupload dan memang terus ukuran maksimalnya nih yang diperkenankan oleh sistem sehingga nggak error atau nggak ketolak tuh gimana Mas? Baik, ya Mas Endang. Jadi memang untuk pelaporan SPT tahunan PPh badan ini kan memang baru dianggap lengkap begitu ya kalau kita sudah melampirkan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Betul. Gitu ya Mas Endang ya. Tadi beberapa sudah dijelaskan juga oleh Mas Rohmat ya. Tadi ada laporan keuangan. Kalau misalkan dia diaudit berarti harus laporan keuangan yang sudah diaudit. Kemudian kalau untuk WP hulu migas berarti nanti bisa dilampirkan juga dokumen FQR finalnya ya. Dan dokumen-dokumen lain tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rohmat begitu ya. Dan memang kalau untuk tadi WP migas yang sebelumnya itu harus melampirkan perhitungan PPh badan secara manual gitu ya, file PDF ini kan sudah dibuatkan lampiran khusus. Kalau itu berarti udah nggak perlu buatkan PDF-nya lagi kalau yang kayak gitu berarti ya. Hanya dokumen-dokumen lain yang memang secara umum itu masih harus dibuat secara manual. Kalau yang sudah disediakan tadi lampiran-lampiran tab-tab khususnya ya berarti nggak usah dibuatkan dokumen manualnya lagi, karena kan kita sudah isikan tadi. Sudah tadi ada ininya ya. Sudah ada isiannya lampiran khususnya. Ya, jadi yang perlu dilampirkan secara manual memang yang belum ada isian khususnya tadi, Mas Endang ya. Contoh tadi yang kayak zakat ya, Mas Rohmat ya. Dan sekarang kita bicara besaran filenya gitu ya, Mas Endang ya, yang biasa ditanyakan juga nih. Ini masih sama ya? Besaran filenya seperti yang sebelumnya di legacy atau di e-form ya. Ya, untuk yang laporan keuangan itu maksimal 20 MB, sedangkan untuk lampiran lainnya itu maksimal 5 MB. Ya, memang biasanya sih umumnya kalau kayak wajib pajak yang ada di kanwil khusus ataupun LTO ini kan biasanya besar-besar ya, Mas Endang ya, file gede-gede filenya. Laporan keuangannya nih terutama ya. Biasanya 20 MB ini biasanya tidak cukup. Biasanya begitu ya. Nah, jangan khawatir kawan pajak. Kalau untuk yang laporan keuangannya misalkan lebih dari 20 MB ya nanti silakan dikoordinasikan dengan pihak KPP terdaftarnya supaya nanti laporan keuangannya itu bisa tetap terbaca. Mungkin solusi pertamanya bisa dikompres dulu kali ya Mas ya. Kalau filenya kegedean nggak apa-apa kan, biar dipepetin jadi 20 MB gitu lah ya, seperti itu kira-kira. Tapi memang kalau secara aplikasi konteksnya tetap dia harus dalam format PDF. Format PDF ya, intinya gitu, harus PDF. Ya, kalau kompres berarti kompresnya PDF juga. PDF, betul. Nah terakhir nih Mas Adi, bisa dijelaskan nggak sih terkait pembayaran dan pelaporannya nih si SPT tahunan ini gimana? Iya, kalau untuk terkait cara pembayaran dan pelaporan sebenarnya sih hampir sama ya dengan yang SPT masa ya, Mas Endang. Ini kan pasti kawan pajak udah lapor juga ya, SPT masa. Cara pembayaran dan pelaporannya ini sebenarnya sama seperti yang masa. Jadi bikin draft SPT-nya dulu, kalau udah selesai kemudian bisa disimpan, kemudian dicoba lapor gitu ya. Nanti ketika lapor itu kan nanti ada pilihan begitu ya, ada opsi. Betul, ini mau bayarnya menggunakan billing atau dibayarkan dari deposit
deposit yang sudah ada. Kalau mau ingin menggunakan deposit tentunya harus punya deposit yang cukup untuk melunasi pajak kurang bayar tersebut. Tapi kalau misalkan itu kan tadi kalau statusnya kurang bayar. Kalau misalkan selain kurang bayar seperti status lebih bayar ataupun nihil, ya asalkan isiannya sudah yakin benar, sudah kita simpan, kemudian kita klik bayar dan lapor, itu akan otomatis terlapor. Gitu. Iya. Jadi secara umum masih sama ya Mas ya dengan SPT masa ya. Bikin konsep, nanti kita simpan, bayar, lapor, nanti akan tergenerate mau pilih billing atau deposit ya, gitu ya. Betul. Ya, jadi itu ya pertanyaan terakhir ya buat kedua narasumber kita. Dan jadi memang kawan pajak sekalian, pada obrolan kali ini bisa saya simpulkan ya, atau saya garis bawahi, memang SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 ini sudah wajib dilaporkan melalui Kortex ya, yang memang tahun bukunya Januari sampai Desember ya, pastinya nanti ya di bulan Januari 2026 itu sudah otomatis kebuka ya menu lapor SPT tahunannya. Tapi mungkin untuk yang tahun bukunya berbeda ya, bisa dilaporkan mulai sekarang ya. Tadi yang saya contohkan misalnya yang masa tahun bukunya misalnya Agustus sampai September seperti itu, dan kawan pajak bisa langsung mengeceknya di akun Kortex-nya masing-masing. Dan terus pada prinsipnya pelaporan SPT tahunan di Kortex ya itu sama halnya ya dengan legacy sebenarnya. Jadi WP tetap menyiapkan dulu ya dokumen pendukungnya ya, entah laporan keuangan ataupun data-data dan informasi lainnya memang berkaitan ya dengan isian di SPT tahunan yang akan kawan pajak isi nantinya gitu. Terus juga untuk penginputan data ya di SPT tahunan Kortex ini itu dilakukan dengan prefill data ya, artinya data yang ada yang sudah terisi, juga memang data-data seperti bukti potong itu sudah terpopulated data ya, dan juga bisa diimpor datanya, ataupun juga masih dimungkinkan nih untuk menginputnya secara manual atau key-in. Dan sekali lagi untuk data-data yang sifatnya prepopulated tetap harus dicek and recheck ya kawan pajak ya, jadi tidak langsung diterima mentah-mentah data tersebut, takutnya salah gitu atau kawan pajak nggak pernah bertransaksi gitu. Dan pelaporan SPT tahunan badan melalui Kortex juga wajib disampaikan ya oleh wajib pajak yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi atau migas, baik yang menggunakan skema cost recovery ataupun gross split. Nah, terakhir kawan pajak juga bisa mengikuti atau menyaksikan konten ya terkait tata cara pelaporan SPT tahunan badan via Kortex ya, maupun konten perpajakan lainnya yang memang sudah kami sediakan ya, baik melalui kanal kami di Kanwil DJP Jakarta khusus maupun kanal kantor pusat nih YouTube misalnya Ditjen Pajak RI seperti itu. Dan apabila kawan pajak juga mengalami kendala ya dalam proses pelaporan SPT tahunan badan melalui Kortex ataupun melalui sistem legacy ya, maupun dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya ya, jangan sungkan-sungkan ya untuk menghubungi kami ya pada kanal yang sudah kami sediakan, dan pastinya kami akan senang hati untuk membantu kawan pajak sekalian. Dan terakhir juga ya, sayang sekali ya Mas Rohmat, Mas Adi ya, karena memang waktu yang sangat terbatas ya, nggak kerasa nih udah lebih dari 30 menit nih kayaknya, yang artinya memang kita harus mengakhiri ya diskusi seru ya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih ya Mas Rohmat Arifin ya, dan juga Mas Adi Wiono ya atas kehadirannya dan sharing informasinya nih kepada kawan pajak sekalian. Juga terima kasih ya sudah join, sudah gabung di Jaksuscast kali ini, dan besar harapan kami ya bahwa Jaksuscast kali ini dapat memberikan edukasi ya kepada kawan pajak sekalian yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan pastinya lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tetap ikuti Jaksuscast di episode selanjutnya agar tetap terupdate ya informasi pajak yang aktual dan terkini. Dan terakhir saya Endang bersama narasumber yang kece-kece ya, Mas Rohmat dan Mas Adi nih, kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi di Jaksuscast episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.